Hai teman-teman, kenalin nama aku Vela. Aku asli Indonesia dan sekarang aku lagi ada di Jepang nih. 2 hari lagi aku akan pulang ke Indonesia dan menceritakan semua perbuatanku ke kedua orang tuaku. Pria yang di sebelahku ini bukan suamiku. Pacar? Bukanlah. Keluarga? Apalagi, juga bukan. Dia juga bukan bosku. Nanti kalian akan tahu siapa sebenarnya pria yang ada di sebelahku ini. Tapi sebelum itu, dan sebelum aku menceritakan perbuatanku pada orang tuaku, aku akan menceritakannya ke kalian. Mungkin aku akan mulai dari satu hal yang membuatku akhirnya nekat melakukan hal yang paling memalukan. Bulu tangkis. Iya, semuanya berawal dari hobiku yang suka banget berolahraga, terutama bulu tangkis. Dari kecil, ayah udah mengenalkanku dengan bulu tangkis. Beberapa kali juga aku selalu menang dalam perlombaan bulu tangkis. Tentunya ayah dan ibuku sangat bangga dengan prestasi yang aku miliki. Setiap kali aku memenangkan perlombaan, ayah dan ibuku selalu mengajakku makan di resto yang cukup mewah. Kata ayah sih, ini salah satu hadiah kecil buatku. Mungkin menurut ayah itu kecil, tapi menurutku itu hadiah yang sangat besar dan tidak akan bisa dikalahkan dengan bentuk apapun. Iya, kebersamaan dalam keluarga menjadi nomor satu bagiku. Selain itu, aku juga bersyukur karena sudah dilahirkan dari keluarga yang bukan kaya raya sih, tapi selama ini kami serba kecukupan. Aku sangat beruntung akan hal itu. Rasanya waktu itu aku sangat bahagia. Tidak pernah kekurangan apapun, mulai dari kebutuhan ekonomi, kasih sayang orang tua, dan juga karirku sebagai pemain bulu tangkis. Sampai saat itu, saat aku berumur 18 tahun, aku mengalami kecelakaan. Dan akibat kecelakaan itu, kehidupanku berubah drastis. Saat itu, aku akan mengikuti perlombaan tingkat nasional. Karena terburu-buru, aku berlari kencang menyeberangi jalan hingga aku tidak sadar kalau ada bis yang melaju dengan sangat kencang. Dan akhirnya, aku tertabrak sampai aku tidak sadarkan diri. Setelah aku sadar, aku sudah terbaring lemas di rumah sakit. Bahkan kata orang tuaku, aku sempat mengalami koma selama 1 bulan. Saat itu aku mendapati tangan dan kakiku dipenuhi dengan perban. Ibuku menjelaskan kalau aku mengalami cedera yang sangat serius, sampai aku harus menjalani serangkaian operasi. Dan yang paling parah, aku sudah tidak bisa lagi bermain bulu tangkis karena cedera yang aku alami. Setelah beberapa bulan dirawat di rumah sakit, akhirnya aku diperbolehkan pulang. Tapi aku cukup syok saat ayah dan ibuku membawaku pulang ke rumah yang bisa dibilang cukup sederhana. Rupanya, selama aku sakit dan harus operasi dan berbagai perawatan lainnya, dan membutuhkan uang yang banyak, itulah kenapa sekarang kita tinggal di rumah yang sederhana. Dulu aku hidup dengan serba kecukupan, sekarang aku harus hidup dengan serba kekurangan. Dan itu semua gara-gara aku. Sampai suatu hari, tiba-tiba rumah kami kedatangan tamu. Mereka semua terlihat seperti preman dan menyeramkan. Saat itu aku tidak berani mendekat, ayahkulah yang menerima mereka. Tapi saat aku lihat dari kejauhan, tiba-tiba preman itu memukuli ayahku. Dan samar-samar aku mendengar, kalau sampai kamu tidak segera bayar hutangmu, aku akan bawa putrimu ikut bersamaku. Hah? Hutang? Hutang apa lagi pikirku? Dan saat ayah mulai menjelaskan padaku, aku sangat syok. Ternyata hutang itu sebagian besar untuk biaya perawatanku selama di rumah sakit. Memang, saat ini aku sudah bekerja. Tapi pekerjaanku tidak akan bisa dan tidak akan cukup untuk membayar semua hutang-hutang itu. Aku membutuhkan uang sebanyak 800 juta. Sedangkan aku hanya bekerja sebagai pembersih lapangan bulu tangkis. Andai saja waktu itu
aku lebih berhati-hati, pasti semua ini tidak akan terjadi. Andai saja aku masih bisa bermain bulu tangkis, pasti aku bisa sangat mudah mendapatkan uang. Alih-alih memikirkan penyesalan keteledoranku, sepulang kerja, aku sengaja mampir ke warnet untuk mencari-cari lowongan pekerjaan melalui internet. Pikirku, mungkin saja ada pekerjaan yang lebih cocok denganku dan bisa menghasilkan uang lebih besar dari pekerjaan yang sekarang. Saat aku mulai membuka internet, aku tidak sengaja melihat situs lelang keperawanan. Dan tanpa sadar, aku telah membuka situs tersebut dan mulai mempelajarinya. Tapi saat itu aku sama sekali tidak berpikir untuk melelang keperawananku. Sampai suatu hari, tiba-tiba ibuku jatuh sakit. Ibu harus dirawat di rumah sakit. Ayahku banting tulang mencari uang. Tapi tetap, biaya rumah sakit ibu semakin lama semakin membengkak. Belum lagi hutang piutang yang belum lunas. Aku tidak tega melihat ibuku terbaring di rumah sakit. Saat itu, aku melihat semua peralatan sudah tertancap pada tubuh ibuku. Bahkan, untuk bernafas saja ibuku memerlukan alat bantu. Kalau sampai kami tidak bisa membayar itu, tandanya alat bantu bernafasnya akan segera dilepas. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan, pekerjaanku pun tidak cukup membantunya. Saat itu, aku langsung memikirkan situs lelang keperawanan. Tanpa pikir panjang, aku langsung mendaftarkan diriku dan membandrol keperawananku seharga 1,7 miliar. Aku mengisi semua formulir termasuk sertifikat keperawanan. Diam-diam, aku meminta sertifikat itu ke dokter. Saat itu, aku memakai alasan menikah untuk mendapatkan sertifikat perawan. Setelah beberapa hari mendaftar, aku mendapat informasi bahwa keperawananku sudah ada yang menawar dengan harga jauh dari yang aku tawarkan. Ada 3 penawar dengan harga tertinggi. Pertama, seorang politisi Jepang. Dia menawar seharga 19 miliar. Kedua, seorang pengusaha dari Hong Kong. Dan yang ketiga, aktor ternama dari Mumbai. Tentu saja, penawar tertinggi yaitu politisi Jepang. Saat mengetahui harga lelangnya, seketika itu juga aku langsung mengiyakan tawaran itu. Sehari setelah itu, aku langsung berangkat ke Jepang untuk menemui orang yang sudah membeli keperawananku. Kita sebut saja klien. Semua proses keberangkatan sampai biaya keberangkatan ataupun hidup selama di Jepang, semuanya sudah ditanggung oleh klienku. Tapi, aku harus meninggalkan ibuku yang terbaring lemah di rumah sakit. Awalnya sih, ayahku tidak mengizinkanku. Meskipun aku telah berbohong bahwa keberangkatanku ke Jepang adalah untuk bekerja. Tapi setelah aku menjelaskan banyak hal termasuk kesehatan ibuku, akhirnya ayahku mengizinkan. Di Jepang, kehidupanku berubah secara drastis. Hari-hariku di Jepang hanya menemani klienku. Rumah, makan, dan biaya hidup yang lainnya sudah ditanggung olehnya. Termasuk biaya rumah sakit ibuku dan juga hutang piutang keluargaku. Tapi tentu saja, itu termasuk bayaran dari 19 miliar. Iya, semua kemewahan yang diberikan itu adalah milikku. Sekarang aku sudah hampir seminggu di Jepang. Dan 2 hari lagi, aku akan pulang ke Indonesia. Aku juga sudah memberikan keperawananku pada klienku, dan aku juga sudah mendapatkan uangku. Sesampainya di negaraku, aku langsung menuju rumah sakit. Aku sangat bersyukur dengan keadaan ibuku yang mulai membaik. Hutang piutang serta biaya rumah sakit ibuku sudah terbayarkan semua. Tentu saja orang tuaku bertanya-tanya, dari mana sih aku mendapatkan uang itu? Sambil menangis, aku mulai menjelaskan semuanya pada orang tuaku. Awalnya mereka marah. Itu pasti. Bahkan sangat marah. Tapi melihat perjuanganku dan juga mendengar penjelasanku, akhirnya mereka menerimanya. Bahkan, mereka menangisi perbuatanku. Dan mereka mengucapkan banyak terima kasih kepadaku. Ketika mereka menyalahkan dirinya sendiri, saat itu juga aku menjelaskan bahwa lebih baik aku memberikan keperawananku pada orang yang berani membayarku mahal daripada aku harus memberikan keperawananku
pada pria secara gratis yang lalu meninggalkanku. Tapi tidak berhenti di situ, aku jadi bahan omongan para tetangga bahkan semua masyarakat yang ada di Indonesia. Bagaimana tidak? Berita bahwa aku melelang keperawananku sudah tersebar dengan luas, tapi itu semua tidak menjadi halangan untuk meneruskan hidupku. Aku melakukan itu bukan karena mengejar gaya hidup. Aku melakukan itu hanya semata-mata untuk menolong keluargaku, untuk menolong ibuku. Jadi aku pun menggunakan uang itu dengan seksama. Perlahan, aku mulai membuka restoran ala Jepang. Awalnya sih aku usaha kecil-kecilan dengan tempat yang seadanya. Namun, semakin kesini, ternyata usahaku berkembang pesat. Dan sekarang aku sudah mempunyai 3 cabang restoran Jepang. Namaku Vela Mariska, umurku 21 tahun, dan aku sudah tidak perawan lagi. Terima kasih ya udah dengerin ceritaku. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.